Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua Bapak Suhartoyo, Yang Mulia Saldi Isra, Yang Mulia Bapak Arif Hidayat, Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmikpo, Yang Mulia Bapak Arsul Sani, Yang Mulia Bapak Guntur Hamzah, dan Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Bapak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Menko Perekonomian, Bapak Ibu Menteri Sosial, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pimpinan, anggota, kuasa hukum KPU dan Bawaslu, serta para kuasa hukum dari paslon peserta Pilpres. Sehubungan dengan permintaan Mahkamah Konstitusi kepada Menteri Keuangan untuk dapat memberikan keterangan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, perkenankanlah kami menyampaikan keterangan terkait dengan alokasi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi Menteri Keuangan. Kami sungguh bersyukur dan mengaturkan terima kasih untuk kesempatan memberikan keterangan di forum Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah instrumen penting dan strategis serta penentu untuk mencapai cita-cita bernegara, dan oleh karenanya harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Forum di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa, di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu. Melalui belanja publik termasuk subsidi, bansos, dan jaminan sosial, negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menuju kesejahteraan yang berkeadilan. Melampaui aneka perbedaan yang menjadi hitah bangsa, APBN kita harapkan menjadi sarana bagi segenap elemen bangsa untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Kiranya melalui proses politik yang selama ini dijaga secara terbuka, transparan, dan akuntabel, APBN harus terus kita jaga sebagai fondasi dan sekaligus modal politik bangsa Indonesia mencapai tujuan bernegara. Telah banyak contoh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial, dan bahkan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk. Alhamdulillah, Indonesia mampu menjaga instrumen APBN tetap secara kredibel dan sehat. Ini prestasi yang harus terus dijaga. Berdiskursus di forum yang mulia ini patut disyukuri. Forum yang mendorong diskusi sehat dan refleksi tentang awal mula Indonesia dibentuk, mengundang khususnya para generasi muda agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik melalui perbaikan tiada henti dan tidak kenal lelah. Seperti pepatah kuno mengatakan, vis unita fortior.
Dengan kekuatan yang bersatu, kita akan semakin kuat. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kehadiran negara untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, salah satunya melalui instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. APBN adalah instrumen untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita hidup bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang mengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Keuangan Negara. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Presiden mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dibahas bersama dan untuk mendapat persetujuan DPR menjadi Undang-Undang APBN. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Adapun rincian atas APBN ditetapkan melalui peraturan Presiden yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan APBN. APBN menjalankan fungsi alokasi, yaitu menciptakan perekonomian yang efisien dengan melakukan koreksi atas kegagalan mekanisme pasar atau market failure dan menyediakan barang publik seperti infrastruktur keamanan termasuk peradilan. APBN juga menjalankan fungsi distribusi untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar kelompok rumah tangga dan antar daerah. Selain itu, APBN juga menjalankan fungsi stabilisasi untuk menjaga perekonomian dari guncangan akibat ketidakpastian ekonomi global, pengelolaan inflasi, stabilitas harga, dan sebagai shock absorber melindungi daya beli masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah. Anggaran belanja dirinci menurut organisasi, fungsi, jenis, dan program belanja. Belanja berdasarkan fungsi terdiri dari 11 fungsi, dari mulai fungsi pertahanan, ketertiban keamanan, kesehatan, pendidikan, perlindungan lingkungan hidup, perumahan, hingga fungsi ekonomi dan fungsi perlindungan sosial. Anggaran perlindungan sosial terdapat pada berbagai kementerian lembaga, di Bendahara Umum Negara atau BUN, dan di pemerintahan daerah, Pemda, termasuk desa melalui transfer ke daerah atau TKD. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,
Dalam penjelasan pasal 8 ayat 2 huruf A angka 4 Undang-Undang APBN 2024, yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2023, fungsi ekonomi diartikan sebagai belanja pemerintah pusat yang berdaya guna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di bidang perdagangan, termasuk pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM, ketenaga kerjaan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, bahan bakar dan energi, pertambangan, industri, konstruksi, transportasi, serta telekomunikasi dan informatika. Lebih lanjut, penjelasan dalam pasal 8 ayat 2 huruf A angka 11 Undang-Undang APBN 2024, fungsi perlindungan sosial merupakan belanja pemerintah pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial serta perlinsos lainnya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, penyusunan dan pembahasan bersama DPR serta penetapan anggaran pendapatan belanja negara sebagai undang-undang melalui siklus yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBN setiap tahun. Kami akan memberikan ilustrasi penyusunan APBN tahun 2024 ini. Siklus penyusunan dimulai sejak tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, dengan tahapan sebagai berikut. Tahap perencanaan dan penganggaran RAPBN 2024 dijadwalkan pada periode Januari hingga Juli 2023, mencakup penyiapan konsep kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF, dan rencana kerja pemerintah RKP, dan perencanaan kegiatan serta pagu anggaran oleh kementerian dan lembaga. DPR yang terdiri dari seluruh fraksi partai politik membahas KEM PPKF dan RKP 2024 pada bulan Mei 2023. Presiden menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN 2024 kepada DPR pada sidang paripurna tanggal 16 Agustus 2023. Tahap pembahasan RAPBN untuk 2024 terjadi pada periode Agustus hingga Oktober 2023, di mana RUU APBN 2024 telah dapat diselesaikan dibahas antara pemerintah dan DPR dan mendapat persetujuan pada rapat paripurna DPR pada tanggal 21 September 2023. Tahap penetapan Undang-Undang APBN yang dijadwalkan paling lambat akhir Oktober terjadi di mana Undang-Undang APBN 2024, yaitu Undang-Undang 19 tahun 2023, ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Selanjutnya, Peraturan Presiden Rincian APBN
yang dijadwalkan November-Desember telah selesai ditetapkan pada tanggal 28 November. Tahap pelaksanaan APBN pada tahun berjalan yang diawali dengan disahkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaporan per semester. Tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban Undang-Undang APBN 2024 dijadwalkan pada tahun 2025 atau T+1, di mana BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap LKPP yang disusun pemerintah untuk selanjutnya dibahas dan disetujui DPR menjadi Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. Kami menjelaskan ini untuk kemudian disandingkan proses lini masa penyusunan APBN tahun anggaran 2024 yang telah selesai pada tanggal 21 September 2023 dan diundangkan tanggal 16 Oktober 2023. Apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan Undang-Undang APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 13 November 2023 atau bahkan penetapan Undang-Undang APBN 4. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, APBN adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat, negara, dan perekonomian agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global, nasional, dan juga menjawab tantangan zaman untuk mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal. APBN harus didesain secara antisipatif, responsif, dan mampu adaptif di dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan. Pemerintah dan DPR sepakat untuk menggunakan APBN sebagai instrumen kebijakan kontra siklus atau counter cyclical yang sangat penting. Misalnya pada saat terjadi guncangan hebat dan dahsyat akibat pandemi COVID-19, APBN telah berperan luar biasa secara efektif melakukan penanganan COVID-19 serta dampaknya melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PCPEN. APBN juga bekerja sangat keras untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi khususnya dalam penanganan dampak lanjutan atau scarring effect yang timbul akibat dari pandemi 19. Penyusunan APBN 2024 juga tetap menghadapi berbagai tantangan ketidakpastian perekonomian global, seperti inflasi dan suku bunga tinggi di negara-negara maju, juga persaingan geopolitik, khususnya eskalasi perang Rusia dan Ukraina, dan proteksionisme yang meningkat, yang menyebabkan terganggunya rantai pasok pangan dan energi. Selain itu, terdapat tantangan domestik berupa peningkatan investasi yang harus terus dilakukan. Dampak dari El Nino dan cuaca buruk di berbagai daerah telah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi di atas, pemerintah bersama DPR sepakat bahwa APBN 2024 harus optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang terjadi. Tema kebijakan fiskal tahun 2024 diharap
diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami sekarang membahas khusus mengenai Perlinsos. Dengan tema APBN 2024, kebijakan APBN 2024 dalam jangka pendek difokuskan untuk melakukan pengendalian inflasi dalam bentuk stabilitas harga, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. Untuk melaksanakan tema dan arah kebijakan fiskal tersebut, APBN 2024 dirancang sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi antara lain melalui program perlindungan sosial. Postur APBN 2024 dengan total belanja mencapai 3.325,1 triliun. Di dalamnya terdapat belanja untuk perlindungan sosial sebesar 496,8 triliun rupiah yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim dan stunting. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, alokasi anggaran Perlinsos yang sebesar 496,8 triliun dapat dilihat di dalam gambar ini dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga dan berasal dari badan anggaran atau bagian anggaran KL maupun bagian anggaran bendahara umum negara serta transfer. 75,6 triliun rupiah anggaran Kemensos disalurkan melalui program bantuan sosial atau bansos, yaitu program Keluarga Harapan PKH, Kartu Sembako, dan program bansos lainnya. 80,5 triliun untuk perlindungan sosial dikelola oleh beberapa kementerian lembaga seperti Kemendikbud dan Kemenak melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi. Kementerian Kesehatan melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kementerian Tenaga Kerja untuk iuran jaminan kehilangan pekerjaan, dan BNPB untuk dana siap pakai bencana. Sementara 340,7 triliun bagian terbesar adalah Perlinsos dalam bentuk subsidi energi, yaitu BBM, LPG, dan listrik, subsidi non-energi seperti pupuk, PSO, kredit usaha rakyat, bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana. Belanja Perlinsos yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mengalami kenaikan sebesar 7,47 triliun dibandingkan tahun 2023 dikarenakan adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran. Sementara belanja bansos selain PKH dan kartu sembako yang disalurkan oleh Kementerian Sosial mengalami kenaikan 1,23 triliun rupiah dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu. Belanja subsidi yang disalurkan melalui bendahara umum negara atau non-KL mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan alokasi subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR. Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa anggaran perlindungan sosial
untuk APBN 2024 di dalam rangka pengendalian inflasi, stabilitas harga, penghapusan kemiskinan sesuai target prioritas nasional. Di dalam APBN 2024 tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Perubahan perlinsos yang dikelola oleh kementerian lembaga lain seperti Kemendikbud dan Kemenaker adalah akibat kenaikan unit cost dan penambahan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah serta pembayaran program jaminan kehilangan pekerjaan dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah. Dengan demikian tidak ada perubahan khusus pada tahun 2024 di dalam anggaran bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami menjelaskan realisasi penggunaan anggaran perlinsos sampai dengan Februari 2024 yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan lini masa pemilu Capres dan Cawapres serta pemilihan legislasi pada Februari. Realisasi bansos mencapai sebesar 12,8 triliun sampai dengan Februari 2024 untuk penyaluran program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat. Realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai 15,3 triliun rupiah dan realisasi perlinsos lainnya 9,8 triliun. Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, yaitu dari 2019 hingga 2024, periode yang sama Januari hingga Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos, kecuali pada tahun 2023, yaitu tahun lalu, di mana perbedaan signifikan adalah pada realisasi bansos Kemensos yang cukup rendah pada 2 bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan. Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan. Berdasarkan uraian ini, dapat kami sampaikan bahwa pola pembayaran perlindungan sosial dan bantuan sosial tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Anggaran perlinsos telah dianggarkan di dalam APBN tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR, dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode 6 tahun sebelumnya. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat kami tambahkan bahwa anggaran perlinsos yang ditunjukkan Presiden dalam RAPBN, yang diajukan Presiden di dalam RAPBN 2024 adalah sebesar 493,5 triliun rupiah.
Sedangkan alokasi perlinsos yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 yang telah disetujui DPR adalah sebesar 496,8 triliun rupiah. Adanya peningkatan dari usulan pemerintah akibat adanya kenaikan anggaran subsidi, akibat perubahan parameter asumsi, kenaikan harga pokok penjualan pupuk, dan kenaikan plafon kredit usaha rakyat. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, beralih kepada bantuan pangan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pangan, pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional Bappenas melalui Perpres 66 tahun 2021 untuk memenuhi tata kelola pangan secara terarah dan efektif, menciptakan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan serta kemandirian pangan secara nasional. Ini mengacu Undang-Undang 18 tahun 2012. Di dalam pelaksanaan fungsinya, Bappenas menangani kerawanan pangan diantaranya melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak bencana. Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bappenas bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial, namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi perlinsos. Pada tahun 2023, Bappenas mempunyai anggaran 10,2 triliun rupiah dan sudah memberi bantuan pangan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat. Pemberian dilakukan oleh Perum Bulog selama periode September-November 2023 berupa pemberian 10 kg beras. Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Bappenas, diperlukan review oleh BPKP untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan. Sedangkan untuk tahun 2024, Bappenas memiliki anggaran sebesar 6,71 triliun rupiah atau justru turun 30% dari anggaran 2023. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan dan pengelolaan APBN dihadapkan pada tantangan perekonomian yang terus berubah secara dinamis. Tantangan tersebut dapat dipicu oleh tensi geopolitik yang berdampak pada volatilitas harga komoditas, terjadinya inflasi tinggi dan suku bunga tinggi atau higher for longer yang mengakibatkan tekanan pada nilai tukar dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, APBN sebagai instrumen andalan yang penting harus terus dijaga agar tetap sehat, kredibel, dan sustainable. Oleh karena itu, APBN di dalam pelaksanaannya harus terus dikelola secara dinamis, agar tetap bisa terjaga dan efektif menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi rakyat, serta mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan APBN yang dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian-penyesuaian seperti dilakukannya refocusing belanja, atau bahkan pernah dilakukan pemotongan belanja seperti pada saat menghadapi guncangan pandemi COVID-19. Penyesuaian yang lebih ringan dilakukan melalui proses automatic adjustment sebesar 5% dari belanja kementerian lembaga. Hal ini untuk mendorong penajaman prioritas belanja kementerian lembaga
tanpa mengorbankan target capaian prioritas KL. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 2023 tentang APBN 2024 Pasal 28 Ayat 1 huruf E dan penjelasannya. Automatic adjustment bermanfaat untuk juga menambah daya tahan APBN di dalam menghadapi berbagai kemungkinan dinamika global dan nasional. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan adalah fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi yang terbuka dan transparan. APBN juga menjadi instrumen check and balance yang sehat bagi rakyat untuk dapat mengevaluasi cara kerja dan hasil kerja pemerintah. Sebagai instrumen kebijakan yang begitu penting, APBN akan terus dijaga bersama dengan tata kelola yang baik, secara amanah dengan integritas dan profesionalisme yang tidak boleh dikompromikan. APBN adalah alat penting bagi semua generasi bangsa, baik generasi hari ini maupun generasi yang akan datang, di dalam mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya gemah ripah loh Jinawi toto tentrem kerto raharjo, baldatun toibatun warobun ghafur, negeri yang damai, adil, makmur, dan sejahtera. Demikianlah penjelasan kami yang kami sampaikan, dan atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya ke Ibu Menteri Keuangan dulu. Ibu, dari anggaran El Nino tadi yang sampaikan Bu Mensos itu, kenapa kemudian mengalami penurunan? Karena untuk sektor El Nino dikeluarkan itu maksudnya apakah itu dari usulan tahun 2023 untuk realisasi 2024 memang sudah tidak dianggarkan lagi untuk Kemensos, ataukah memang itu ada kebijakan di tingkat kemudian setelah pembahasan anggaran kemudian itu dikeluarkan, Ibu? Izin Yang Mulia, untuk tahun 2023 yang bantuan El Nino ada yang dalam bentuk bantuan beras itu disalurkan oleh Bappenas, dan untuk BLT tadi yang dalam bentuk cash atau tunai itu disalurkan oleh Ibu Mensos yang tadi disampaikan. Sudah ada anggarannya, itu ada tambahan, jadi kita memberikan tambahan di tengah tahun anggaran 2023, namun sudah mendapatkan persetujuan juga dari DPR. Namun di dalam mekanisme anggaran bisa saja sumber anggaran itu ada di dalam cadangan bendahara umum negara, dan di situ bisa digunakan pada saat negara atau ekonomi menghadapi suatu situasi di mana dibutuhkan suatu tambahan anggaran. Dan mekanisme yang dilakukan, kami mengambil dari bendahara umum negara kemudian disalurkan seperti yang BLT El Nino. Untuk 2024 itu yang sudah dieksekusi dan sudah dianggarkan adalah yang adalah bantuan pangan yang ada di Kementerian di Bappenas, itu yang 10 kilo untuk 6 bulan. Sedangkan yang BLT El Nino 2024 belum dieksekusi, atau tadi namanya menjadi mitigasi risiko pangan. Itu yang dimungkinkan Kemensos pun akan bertambah? Akan ditambahkan anggarannya, namun tadi Bu Mensos mengatakan belum memulai. Sampai hari ini kami di Kementerian Keuangan belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut. Jadi belum ada pelaksanaannya. Bu Menteri Keuangan ada tambahan? Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Mensos dengan 2023 yang tadi masih ada penataan kembali data maupun penyalurannya dengan perbankan maupun pos,
memang realisasi Januari Februari hanya kurang dari 1 triliun. Sementara pada Januari Februari di tahun-tahun biasanya itu bansos yang dari Kemensos pencairannya itu tertinggi pada tahun 2021 yaitu 19,1 triliun dan untuk tahun 2024 itu 12,8. Jadi yang mulia Ketua Hakim, kami kemudian memang menunjukkan seolah-olah ada lonjakan dari bansos Kemensos di tahun 2024, padahal itu karena basisnya di 2023. Mengenai bantuan El Nino itu diputuskan pada ratas atau rapat intern Bapak Presiden dan bersama beberapa menteri. Pertama waktu itu bicara mengenai data, termasuk pembahasan mengenai adanya data Reksosek, yaitu mengumpulkan semua data dari rumah tangga di Indonesia yang diharapkan bisa menjadi suatu data bersama untuk tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim mengenai pentingnya untuk koordinasi data. Kemudian juga dibahas mengenai kondisi El Nino yang menyebabkan produksi beras dan harga beras yang meningkat, sehingga kemudian diputuskan untuk memberikan tambahan itu sejak tahun 2023 dan eksekusinya untuk bantuan pangan sejak September 2023. Kalau ada keputusan rapat tersebut, maka kemudian proses anggarannya, kalau eksekutornya adalah Bappenas, maka Bappenas akan mengajukan anggaran kepada kami di Kementerian Keuangan berdasarkan keputusan rapat presiden atau rapat internal bersama Presiden, Wapres dan beberapa menteri. Itu yang biasanya dilakukan, Bapak. Yang ratas itu Ibu masih ingat waktunya kapan? Yang pembahasan khusus El Nino? Apa yang 6 November ini Ibu? Yang 6 November ya, betul. Betul ya. 6 November. Betul. Nah, apakah ketika pembahasan soal El Nino itu khusus itu Ibu, memang masih ada penegasan bahwa mitigasi soal El Nino ini masih sudah selesai atau kan masih memang diproyeksikan sampai kapan di ratas itu Ibu? Jadi waktu kita ini beberapa kali rapat ya kami biasanya mengevaluasi. Jadi waktu pembahasan biasanya kemudian diputuskan untuk memberikan bantuan. Bahkan di tahun 2023 waktu itu pun dibuat 3 bulan dulu, September, Oktober, November. Kemudian kita melihat bahwa El Nino masih berjalan, maka kemudian pada bulan November itu ditambahkan untuk sampai dengan Desember, dan karena dari BMKG dan kemudian dari BRIN menyampaikan bahwa El Nino akan maju meluncur terus di 2024, maka untuk bantuan pangan untuk El Nino itu diberikan sampai dengan 2024 6 bulan untuk mengcover kemungkinan terjadinya disrupsi dari sisi panen dan ketidakpastian. Itu yang dilakukan pada saat keputusan mengenai bantuan pangan El Nino. Untuk bantuan cash, memang waktu itu karena dari Ibu Menteri Sosial masih mengeksekusi dengan PKH dan tradisional program regulernya, memang kemudian dilihat apakah diperlukan tambahan bantuan tunai tersebut. Kami juga menyampaikan selalu kepada Bapak Presiden dan para menteri seperti biasa, Bapak, anggaran itu kan bukannya tidak terbatas. Jadi kami biasanya selalu cenderung sangat hati-hati untuk kita melihat dan memang apakah betul-betul diperlukan. Demikian. Jadi memang mulai 6 November 2023 untuk El Nino masih diproyeksikan hingga 6 bulan di 2024 ya. Betul. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya mungkin mengelompokkan beberapa topik yang disampaikan oleh beberapa Yang Mulia Hakim. Pertama yang tadi cukup banyak ditanyakan mengenai automatic adjustment. Nampaknya muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos. Saya tegaskan tidak. Jadi kami sampaikan seperti ini. Automatic adjustment
Itu sudah dilakukan sejak APBN 2022. Di dalam APBN 2022 itu Undang-Undang 6 tahun 2021 pasal 28 ayat 1 huruf E. Di APBN 2023 yaitu Undang-Undang 28 tahun 2022 diatur di pasal 32 ayat 1 huruf E. Dan di APBN 2024 yaitu Undang-Undang 19 tahun 2023 diatur pada pasal 28 ayat 1 huruf E. Tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Ibu Eni mengenai kenapa pada awal tahun sudah dilakukan automatic adjustment. Kami sampaikan bahwa automatic adjustment memang selalu dilakukan pada awal, yaitu pada tahun 2022 automatic adjustment dilakukan melalui surat Menteri Keuangan tanggal 29 November 2021. Bahkan sebelum tahun anggaran dimulai kami sudah menulis untuk melakukan automatic adjustment. Surat nomor S/1088/MK. Bahkan di tahun 2022 kami melakukan 2 kali automatic adjustment dengan surat kedua tanggal 23 Mei 2022 dengan surat S/458/MK ini untuk melakukan tambahan automatic adjustment. APBN 2023 automatic adjustment dilakukan dengan mengirim surat tanggal 9 Desember 2022. Jadi bahkan sekali lagi belum mulai tahun anggaran, yaitu dengan surat nomor 1 S/1040/MK. Dan di APBN 2024 kami mengirimkan surat automatic adjustment tanggal 29 Desember 2023, yaitu dengan surat S/1082/MK. Yang menarik perhatian publik nampaknya hanya yang tanggal 29 Desember 2023 karena memang sudah mulai hawa pemilu. Tapi sebetulnya dari tahun 22 kami selalu melakukan automatic adjustment. Apakah automatic adjustment dipakai untuk membiayai bansos? Tidak. Karena bansos dan perlinsos sudah dianggarkan di APBN baik di bagian anggaran kementerian masing-masing, tadi dari Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan yang lainnya, maupun di bagian anggaran Bendahara Umum Negara, itu seperti subsidi, atau melalui transfer dana keuangan ke daerah seperti BLT Desa. Jadi bansos itu posnya beda sama sekali dan tidak dibiayai oleh AA atau automatic adjustment. Kenapa automatic adjustment 5%? Ini adalah bagian untuk mengelola APBN secara fleksibel dan menambah daya tahan APBN, terutama untuk menjaga postur APBN, terutama pada tingkat defisitnya pada saat kita menghadapi berbagai guncangan dan ketidakpastian. 5% diperkirakan sesuai dengan data historis dari seluruh kementerian lembaga. Rata-rata penyerapan anggaran mereka adalah di sekitar 95%. Dengan demikian, waktu kami menyampaikan AA 5%, itu diharapkan tidak mempengaruhi kemampuan KL untuk menjalankan program-program prioritas, dan dana AA itu tidak dialihkan ke kementerian lembaga yang lain. Jadi tetap miliknya KL, hanya kita blokir. Apabila kementerian lembaga betul-betul memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi, mereka akan bisa meminta untuk dibuka blokir. Tapi itu sangat selektif, karena memang tujuannya untuk meningkatkan disiplin fiskal dan penajaman prioritas di dalam masing-masing KL. Itu untuk automatic adjustment. Tadi yang menanyakan Yang Mulia Eni, Yang Mulia Ibu Eni, Yang Mulia Pak Guntur, dan Yang Mulia
Pak Saldi Isra. Untuk yang mulia Pak Guntur tadi menanyakan perbedaan refocusing dengan automatic adjustment. Refocusing dilakukan terutama pada saat terjadinya shock yang jauh lebih besar terhadap APBN, yaitu seperti terjadi pandemi. Pada saat itu anggaran across the board semuanya dipotong dan dialihkan ke suatu program khusus, yaitu penanganan pandemi. Jadi dalam hal ini APBN-nya diambil dari KL kemudian dipindahkan ke program lain dan di kementerian lain. Dan karena ada perubahan anggaran antar KL dan antar program, ini hanya bisa dilakukan dengan undang-undang. Makanya pada saat pandemi dilakukan melalui Perpu 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, di mana DPR memberikan persetujuan. Di tahun 2021 Undang-Undang APBN, DPR telah memberikan persetujuan melalui Undang-Undang APBN. Karena waktu itu di tengah situasi pandemi dan tidak mungkin melakukan banyak pertemuan, maka di dalam Undang-Undang APBN built-in sudah dimasukkan kemungkinan perubahan program dan KL dengan hanya melakukan perubahan perpres. Kemudian yang mulia Bapak Danelius Mikvoh tadi menanyakan apakah Undang-Undang APBN itu diturunkan hanya dengan satu perpres atau berapa perpres. Untuk APBN 2020 yaitu terjadinya pandemi dan kemudian adanya Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 dilakukan 2 kali perpres. Perpres pertama nomor 54 2020 kemudian dilakukan revisi di dalam Perpres 72 2020. APBN 2021 juga ada 2 kali perpres. Ini situasi yang terus berubah pada saat pandemi, yaitu Perpres 113 tahun 2020 dan Perpres 98 tahun 2021. APBN 2022 dilakukan juga dalam 2 kali perpres, Perpres 104 2021, kemudian diubah menjadi Perpres 98 tahun 2022. APBN 2023 ada 2 kali perpres, namun alasannya berbeda dengan pada saat pandemi. Perpres 75 2023 diubah menjadi Perpres 130 2023 adalah untuk penggunaan sisa anggaran lebih atau SAL untuk bisa digunakan pada anggaran tahun 2023. Sedangkan untuk APBN 2024 itu baru 1 perpres, karena ini juga baru 2 bulan, moga-moga tidak berubah perpresnya Bapak. Tapi ini kita untuk 2024 rincian pelaksanaan Undang-Undang APBN 2024 yaitu Undang-Undang 19 tahun 2023 dilakukan turunannya hanya baru 1 perpres yaitu Perpres 76 tahun 2023. Yang mulia Ibu Eni tadi menanyakan bansos dilakukan awal tahun, uangnya dari mana? APBN 2024 yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 yang diturunkan dengan Perpres 76 2023 itu sudah terbit perpresnya pada bulan November 2023. Jadi sebelum tahun anggaran dimulai perpres sudah selesai. Bahkan penyerahan DIPA secara simbolik oleh Bapak Presiden kepada menteri dan kepala daerah dilakukan tanggal 29 November 2023. Dengan demikian seluruh KL dan juga pemerintah daerah bisa melaksanakan anggarannya mulai 1 Januari. Anggarannya ya berasal dari alokasi yang diberikan kepada masing-masing kementerian lembaga atau dalam pemerintah daerah berasal dari transfer ke pemerintah daerah. Tadi pertanyaan mengenai BLT El Nino saya rasa sudah dijawab oleh
Pak Menko Perekonomian, namun hanya ditambahkan bahwa bantuan pangan El Nino dilakukan oleh Bappenas dengan anggaran yang berasal dari Bappenas. Mekanisme pembayarannya apabila sudah dilakukan bantuan, maka harus dilakukan review BPKP. Anggaran berasal dari cadangan CPP, itu dari BA Bun, dan kemudian apabila terjadi perbedaan antara anggaran yang sudah dialokasikan di Bappenas dengan tagihan, kami bisa melakukan realokasi dari dari anggaran Bendahara Umum Negara. Kemudian untuk yang mulia Bapak Soehartoyo mengenai surat Bappenas tadi sudah dijawab oleh Pak Menko, dan siapa yang mengeksekusi tadi juga oleh Bappenas. Pertanyaan dari yang mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi, tahun 2019 dana operasi Presiden, ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020 alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86%. Tahun 2022 alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023 alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan 138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah 18,7 miliar atau baru 14%. Yang mulia Bapak Arsul Sani tadi menanyakan mengapa di dalam Undang-Undang APBN 2024 tidak terdapat pasal 27 seperti yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2023. Tadi sebetulnya sudah dijawab. Pasal 27 dari Undang-Undang 28 tahun 2022 mengenai APBN 2023 adalah dibuat dalam situasi pandemi COVID. Pada saat itu pemerintah bersama dengan BPJS
harus bekerja sama untuk penanganan permasalahan kesehatan dan masalah sosial, terutama untuk tenaga kesehatan. Dengan berakhirnya status pandemi, maka pasal 27 tersebut disepakati oleh oleh pemerintah dan DPR tidak diperlukan lagi, sehingga pasal 27 tidak ada lagi di dalam Undang-Undang APBN 2024. Yang mulia Bapak Arsul Sani menanyakan kenapa Perlinsos sesudah COVID anggarannya masih tetap tinggi. Tadi sudah dijawab, kami akan ulangi dengan lebih detail. Kenaikan dari anggaran Perlinsos periode 2022 hingga 2024 terutama akibat kenaikan dari harga minyak bumi, perubahan kurs, dan volume dari subsidi. Jadi bagian dari anggaran Perlinsos yang paling besar naiknya atau yang mengalami perubahan sangat besar adalah pada bagian subsidi, terutama subsidi energi. Namun subsidi pupuk juga tahun 2024 ini meningkat cukup besar. Sehingga anggaran subsidi naik dari 211,8 triliun tahun 2021 naik menjadi 291 triliun tahun 2022, tahun 2023 naik lagi menjadi 332,5 triliun, dan tahun 2024 ini dianggarkan 340,7 triliun, naik karena terutama subsidi. Sementara anggaran Perlinsos dari kementerian lembaga yang lain serta dari Kemensos relatif tidak berubah. Perubahannya seperti yang tadi telah saya sampaikan pada pidato pembuka, yaitu untuk Kemendikbud karena ada unit cost pada pendidikan menengah, dan kemudian di Kemensos karena menambah untuk aktivitas lansia dan disabel. Untuk ilustrasi, harga minyak tahun 2021 $68, 2022 melonjak ke 94,5, tahun 2023 dan 2024 ini menggunakan asumsi dan sekitar $82. Untuk nilai tukar tahun 2021 14.312, 2022 naik ke 14.871, 2023 15.255, dan tahun 2024 menggunakan APBN asumsi 15.000. Volume solar juga meningkat sangat cukup tinggi, tahun 2020 14,3 juta liter, tahun 2021 naik ke 15,8 juta liter, 2022 di 15,1 juta, tahun 2023 melonjak ke 17 juta, dan di 2024 dialokasikan 19 juta liter. Ini yang menggambarkan bahwa Perlinsos di tahun 22 hingga 24 meskipun pandemi telah selesai tetap tinggi karena subsidi yang merupakan bagian dari perlindungan sosial mengalami kenaikan, terutama untuk subsidi energi, dan yang tahun 2024 subsidi pupuk juga mengalami kenaikan. Mungkin demikian yang mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi dari berbagai pertanyaan yang sesuai dengan bagian kami. Terima kasih. Baik, Ibu.